saya bilang, saya sebenarnya planning waktu awal-awal mau ke Amerika tuh planningnya cuma 3 tahun atau 2 tahun gitu ya. Why? And then they give you back 10,000 plus another extra something. Jadi sekitar taruhlah 16.000 jatuhnya. 16.000. Betul, iya betul. Oh, siapa yang tidak tertarik, bro? Yes, iya kira-kira. Negative K, nothing further. Just see the cabbie in the corner. Maju mo ko? Bro Johan Tarnata, thank you man. Thank you, brother, diundang lagi. for coming. Bagaimana urusan sekarang ini? Urusan sama lah, masih surviving aja. Surviving ya. Iya, nggak banyak yang bisa dilakukan. Bisnis up and down, ya struggle, tetap kerja keras aja. Keep trying, right? Iya, keep trying, betul. Trying. Iya. Jadi ini Bro Johan yang punya Naked Crab. Naked Crab yang ada di downtown Flushing, in the corner Roosevelt Avenue dan College Point Boulevard, right? Betul. Bagaimana bisnis sekarang? Kemarin sih sebelum waktu lagi pandemi lagi panas-panasnya, itu bisnis agak turun. Kita ikutin, ya kan. Saya juga terus tetap buka. Kita nggak pernah tutup sebenarnya. Restoran nggak pernah tutup dari Maret 15 tahun 2020. Kita restoran nggak pernah tutup. Jalan terus. Take out, kerja juga, orangnya juga ya paling saya bungkus, terima telepon sama satu orang di kitchen. Ya pokoknya kita paksa buka untuk buat bisa bayar rent, ya dah, dan lain-lain lah ya. Dicoba sampai akhirnya take out kita cukup booming karena banyak orangnya kan restorannya nggak buka. Restoran nggak buka, kita cekap take outnya cukup booming, oke lah ya kan, sampai pemerintah bilang oke, buka lagi indoor dining cuman 25% capacity. Waktu itu outdoor tuh udah masuk musim dingin tahun lalu ya. Dalam indoor nggak gitu terlalu rame, take out juga mulai ya masih cukup stabil lah. Orang masih makan di rumah, mungkin masih takut ya. Right. Nggak tahu gimana, for some reason indoor dining tutup lagi karena waktu itu COVID case naik lagi kan, Right. sampai 3% di New York. Jadi kita cuman serving outdoor aja. Saya nggak pernah tuh ngerasain itu dalam sejarah serving orang makan di luar 20 di bawah below 25. Itu kalau di Indo tuh mungkin -1 kalinya ya. Iya. Ya kan, ya kita ikutin lah ya kan. Terus udah gitu masuk ke awal tahun baru, itu bisnis udah mulai membaik lah. Orang udah mulai vaksin ya kan, udah mulai increase indoor dining sampai 25 ke 50, kita cukup rame. Cukup dibilang cukup stabil lah. Bisnis good, right? Waktu COVID itu. Oh ya, kita punya outdoor diningnya waktu lagi summernya itu di bulan Juli itu cukup lumayan. Lumayan ya. Kita ya puji Tuhan lah, kita ada bikin profit di masa-masa pandemik tuh. Right. Karena kita punya outdoor seating cukup viral waktu itu ya di Flushing tuh, terhitung yang paling bagus lah. Kebetulan deknya sih dibangun di lahan kita sendiri ya, properti ya. Itu kan kayak parkiran, sebenarnya itu parkiran mobil kita gitu ya, khusus customer ya. Tapi nggak tahu gimana, kita nggak mau bikin di jalanan street level. Kita bikin kayak di parkiran itu, kita bikin kayak agak bagus. Mungkin awalnya kayak kandang kambing. Cuman nggak tahu gimana belakang-belakangan dimodifikasi, dikasih atap, dikasih daun, dikasih tutupan, jadi supaya customer juga lebih nyaman gitu makan kan ya kan. Ya cukup rame lah sampai akhirnya karena decknya udah nggak nampung, kita taruh lagi di sidewalk dikit-dikit, kasih lagi sampai melebar. Hotel kasih sedikit spare, boleh taruh di depan lobbynya gitu-gitu. Iya. Sejak kapan you datang ke Amerika? Amerika tahun 2009, Mei 2009. 2009 ya? Yes, Mei Berarti 2009. 12 years ago? 12 years ago, iya betul 12 tahun yang lalu. Ya. Apa kira-kira waktu itu, bro? Why? Kalau boleh jujur, saya bukan orang yang sekolah tinggi, enggak, ya kan. Saya backgroundnya broken home family. Papa mama saya cerai, ya kan. Jadi agak sedikit inilah ya kan, share. Yes, umur saya masih 9 tahun. Jadi waktu papa saya nikah lagi sama ibu tiri saya itu, umur saya masih 13 tahun lah ya kan. Ya, saya
ikut papa saya. Terus disekolahin segala macam sampai umur saya udah 20-an something. Waktu saya selesai sekolah, saya nanya, kira-kira kalau misalnya kuliah gimana, boleh nggak gitu kan. Jadi dia bilang, kayaknya nggak usah sekolah, mendingan kenapa nggak lu coba bantu kerja aja. Kita kebetulan papa saya kan punya usaha, kita punya bisnis AC di Indonesia. Alright. Jadi ikut bantuin dia dari selesai sekolah tuh SMA 2001 selesai sekolah. Terus selesai sekolah langsung bantuin papa saya sampai tahun 2009. 2009. Di in between tahun 2009 itu adalah satu konflik lah ya, namanya keluarga lah. Ya ada konflik yang kita nggak bisa solve, kayaknya udah ya oke lah. Tahun 2009 saya kasih challenge. Optionnya apa? Kalau lu mau tinggal di Indonesia dengan nggak punya lulusan kuliah atau lulusan S1 apa D3, maunya kerja apa? Terus saya orangnya saya orangnya mikir, ini puter otak mau ngapain gitu loh ya kan. Mungkin optionnya ya bisa kerja sama orang, gaji rendah atau gimana. Nggak mungkin saya ikut papa saya lagi. Saya ini anak laki. Kita harus step out dari rumah gitu loh. Nggak boleh, ini papa saya kan udah punya family lagi. Right. Kita harus step out gitu loh ya kan. Abis setelah step out itu saya numpang di rumah saudara, saya pikir-pikir, udah akhirnya saya bilang gini, gimana kalau misalnya coba ke Amerika. Why America? Emang ada beberapa lihat-lihat di Facebook teman yang memang udah pindah ke sini, ya cari-cari info siapa ada saudara-saudara kan di Amerika gitu ya kan. Ada ketemu sama tante saya kebetulan tinggal di San Francisco. Ya kan, coba hubungin dia, coba hubungin teman-teman SMA saya memang yang ada sama-sama dari SMA, ada yang udah di sini, coba hubungin cari-cari informasi. Oke. Cari-cari informasi, in between saya mikir lagi, kalau misalnya kita single mau ke Amerika kan kita mesti nge-apply visa. Yes. Nge-apply visa kalau cowok single umur 27 tahun itu nggak easy. Suspicious. Yes. Lu Yes. mau ngapain ke Amerika? Yep. Putar otak lagi. Akhirnya saya pergi ke, ini kira-kira kayak gini boleh diceritain nggak ya? Yeah, sure. Why Boleh not? ya? Everybody knows about it though. Oh ya, Yeah. akhirnya saya coba-coba jalan pergi ke tour and travel. Saya ambil buku perjalanan ke Amerika yang ke Los Angeles gitu ya kan. Yeah. Saya bawa sebelum itu saya bikin dulu appointment ke embassy dengan modal paspor Indo yang udah ada ya. Modal paspor Indo yang udah ada cap dari berbagai negara. Right. Ya kan? Itu mungkin jadi acuan mereka untuk membantu untuk bisa nge-apply Yes. visa kan. Sampai waktu itu interview, saya bilang saya mau ke Amerika, mau jalan-jalan, saya kasih buku yang saya ambil dari travel agent itu. Yes. Terus ya memang saya juga udah sempat nabung juga di waktu selama kerja itu, jadi saya kasih buku tabungan. Ini nggak ada bantuan orang tua sama sekali ya. Papa saya nggak bantu, saya benar-benar nge-apply visa itu pakai surat saya sendiri, uang tabungan saya sendiri. Nggak tahu gimana, mungkin jalannya kali ya. Itu si yang interview saya bilang, oke, 2 hari lagi lo datang sini ambil balik visa lo. Dapat. And welcome to America. Welcome to America. Itu tapi nggak langsung welcome juga, masih ada prosesnya dulu 2 bulan ya kan, nunggu ngumpul duit lagi dikit supaya buat modal lah di sini ya kan, gitu loh. Untuk biaya hidup. Ya hidup di sini ya. Terus waktu dapat itu visa, are you excited or you kind of like, hold on one second, kayak mau pull back? Sebenarnya gini ya, saya tuh sedihnya gini loh, kalau misalnya saya bilang, saya sebenarnya planning waktu awal-awal mau ke Amerika tuh planningnya cuma 3 tahun atau 2 tahun gitu ya. Why? Pertama, orang tua masih di Indo, saudara di Indonesia, itu yang paling paling terberat dari misalnya papa mama di Indo, dan saya harus ninggalin semua yang ada di Indonesia. Gitu loh ya kan, dengan kehidupan saya di Indonesia yang udah cukup baik lah. Terus kalau misalnya ada saudara yang kenapa-napa, amit-amit gitu ya kan, kita bakalan missing momennya. Yes. Dalam perjalanan terbang aja tuh dari Indonesia mau ke Amerika itu masih kayak bengong gitu. Ini apa enggak sih gitu. Yeah. Nah, you be surprised. Sudah selalu orang bilang 2 tahun atau 3 tahun. I don't know, this magic number 2 or 3 years. Iya. Hampir semua orang bilang, ya plan 2-3 years. Berarti ketika dia bilang 2 or 3 years, pada dasarnya mereka itu cuma mencari bahwa, you know what, saya mau pergi cari modal. Iya.
to make something in Indonesia, right? To make Is that something. right? Betul. That's what you do, right? Iya, maksudnya gue Tapi, beli modal. yeah, of course. Nah, setelah kita tiba di sini, things change, right? Ada change for good, ada change for Betul. not so good, bro. Betul. You know. Therefore, something happen, ada delay di sini. Ada yang 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, tell me about you. What's going on? Waktu saya sampai di sini di San Francisco itu saya coba gitu sebenarnya kerja di San Francisco. Cuma waktu itu kondisi kayaknya nggak gitu menjanjikan ya dengan keterbatasan ya surat dan lain-lain hal lah. Kita bahkan baru datang masih pakai visa turis. Information, transportation, semua. segala macam kita juga belum paham lah. Got you. Saya cari-cari info waktu saya sampai di waktu lagi masih di San Francisco, saya telepon sama teman yang udah ada di New York. Dia bilang, oh di sini lebih gampang cari kerja gitu loh. Kenapa lu nggak coba pindah ke sini aja? Terus telepon lagi satu teman yang tinggal di Rhode Island. Dia bilang di Rhode Island di sini lu digaji sekian, emang nggak gitu tinggi, tapi lu mesti kerja 6 hari, tapi lu nggak bayar rent. Kira-kira mau nggak kayak gitu? Akhirnya saya ambil tuh chance itu. Saya langsung ambil flight dari San Francisco ke New York. Dijemput sama teman saya ya kan. Dia bilang, ya udah bos gua udah oke nih, lu mau nggak kerja di tempat dia live in, dia bilang gitu. Kerja apa itu? Waiter. Ya, jadi restoran ya, restoran. pasti selalunya restoran kita. Restoran ya, ya. Kan kita kan nggak, dia juga kayaknya restorannya juga bukan yang fancy banget lah ya, tapi restoran oke lah, restoran Jepang. Iya, batas maksudnya pada dasarnya orang kita ya, saya termasuk. That's the easiest one to get in first. Iya. Stepping stone. Restoran Stepping Jepang. stone. Plannya cuma stepping stone. Tapi most likely you gonna stuck. Terus kerja di mana lo sekarang? Di waktu itu saya ditarik sampai di New York main-main sehari. Tadi saya ditarik dibawa sama teman saya pindah ke Providence. Digaji awal saya waktu di sana tuh 2.600 setahu saya. Not bad. 2.600 kerja 6 hari, nggak usah bayar rent, tinggal di atas, Live in. Bahasa Jepang saya belajar ya kan, kenalan sama manajernya juga kebetulan orang Indo, ya kan, nggak tahu gimana emang Tuhan kadang-kadang baik ya. Saya baru kerja sebulan udah lagi jadi langsung dinaikin 2.800. Tuhan baik terus, Tuhan bukan baik. kadang-kadang baik. Iya kan. I got you right. Itu dia bener. Oke. Minum dulu. Itu salah ngomong kayaknya tuh. Nah, itu. Terus jadi digaji waktu itu saya gaji nggak tahu gimana langsung dinaikin 2.800. Saya kerja sama dia ya cukup lama lah. Saya di sana sampai 8 bulanan. Saya waktu itu putusin lagi pulang ke New York setelah 8 bulan. Coba-coba cari kerjaan di New York lagi. Ya kan, dapat lagi kerjaan di daerah Union Square. Itu cukup menjanjikan lah dikasih. Jadi apa? Jadi waiter juga. Sama restoran Jepang juga. So you never be a chef? Enggak bisa, saya nggak bisa masak. Oke. Ya, Jadi kapan ini ide tiba-tiba mau buka restoran Naked Crab ini? Naked Crab itu sebenarnya long journey ya. Oke. Jalannya cukup panjang. Yes. Jadi waktu lagi dari restoran yang kedua ini yang saya sampai di New York itu ya kan, restorannya kan cukup kecil lah. Saya bisa bikin waktu itu dia bilang bisa bikin 3.000. Saya dapat kerjanya juga nggak maksudnya ya bukan door to door lah, baik kan lewat agency. Yes. Ya kan. Terus kerja orang bilang di A bisa bikin sekian, saya pergi ke sana, si B bilang di restoran ini bisa bikin sekian. You go where's the money? Iya, pokoknya saya orangnya apa aja deh, katanya yang restoran ini katanya paling bagus bisa bikin sekian ribu, ya pergi ke situ. Ya pokoknya itulah saya. That's good. Saya Okay. ikut. Yes. Terus sampai akhirnya saya tahun 2013 gitu loh ya kan, saya kerja di restoran Jepang lagi. Restorannya udah nggak gitu bagus tapi saya kerja di sana. Nah, dia itu salah satu bos yang sekarang itu jadi partner saya. Jadi partner, oke. Iya, jadi saya bantuin dia sampai restoran tutup. Sampai akhirnya saya kerja lagi di tempat orang lain pindah sampai akhirnya dia buka restoran Boyle. Dia itu ya kan di Lower East Side ya. Terus dia tanya saya, "Lu mau nggak bantuin di sini?" Dia bilang kerja di sini. Oke, gila. Waktu itu kan Boyle kan tahun 2015 kan masih baru keluar lah, belum booming. Cajun flavor ini. Ya kan. Dia bilang, "Lu mau nggak bantu di sini?" Oke, gitu ya kan. Nggak tahu gimana in the middle. Udah kerja berasa berapa bulan gitu, terus dia bilang, "Oh, lu mau nggak kira-kira kalau misalnya jadi partneran sama saya?" Dia bilang. Oke. Wah, kayaknya sih
ini kayak suatu penawaran ya, karena kesempatan kan nggak datang 2 kali. Kesempatan ya. Betul kan, kesempatan nggak datang 2 kali. Dengan duit yang kayaknya saya juga waktu itu duit juga belum yang cukup banyak banget gitu ya, tapi Not prepared. nggak prepare Oh, lah. iya. Siapa yang mesti Tiba-tiba ini langsung ada Iya, tawaran iya, nih. Oke, iya. go ahead. Terus akhirnya saya putar otak lagi gimana caranya nih untuk dapetin uang yang sekian banyak Right. buat modal bisnis. Betul. Kalau misalnya nggak diambil ya optionnya ya lu ya begitu aja. Somebody else get it. Ya Take sama it. dia jadi lu kerja sama orang lagi Yes. ya dengan gaji apa lu mau ambil chance ini buat jadi orang yang gede gitu Nah. loh. Terus saya putar otak. Akhirnya saya punya uang di bank gitu loh untuk mau buka bisnis. Cuman kan nggak mungkin kita pakai semuanya buat ngecemplungin ke sini gitu loh. Kalau sampai kenapa kita harus punya cash flow di account kita ya kan. Terus saya pergi ke satu bank, adalah satu bank yang ada di downtown. Saya tanya kira-kira lu ada nggak personal loan? Dia bilang nggak ada hari gini personal loan. Terus si ibu yang ini yang memang orang cukup baik ya. Oke. Dia bilang gimana kalau misalnya dia bukain suatu credit card, ada namanya credit card cash reward gitu-gitu. Lu bisa dikasih limitnya berapa, lu boleh ambil tuh limitnya, dipindahin ke bank account. Jadi boleh pakai, nanti itu dikasih jarak setahun, nggak usah bayar interestnya. Ditransfer ke account, Yes, bank account. kredit lainnya itu Oke. ditarik ke account bank kita, ke account bank kita. Nanti itu nggak harus kita boleh cicil kredit lainnya itu selama setahun nggak ada interest. No interest. No interest. Selama di pay off within 1 year kan? Yes. Itu Oke. udah kayak begitu waktu itu 2015. Saya akhirnya ambil itu loh ya kan. Itu drop uang ke sana gitu Right. untuk modal bisnis. Yes. Ya kebetulan juga masih kerja di tempat yang lama kan. Jadi ya saya kerjalah compang-camping bayar Untuk cover, ya. untuk cover ini gitu loh Yes. ya kan. Terus juga selama masa itu sampai itu kayaknya kira-kira saya bisa pay off selama setahun deh. Saya masih kerja sana sini compang-camping gitu ya kan. Gitu loh. Jadi ketika penawaran itu datang, you not thinking Indonesia no more. Like, kan ini plan-nya kemarin kan 2-3 tahun nih. Iya. And then suddenly, you know what? Mending di sini aja kali. Kayaknya gitu. Enggak, sebenarnya saya udah mau stay tinggal di sini itu sebenarnya harusnya kalau planning awalnya itu mungkin di tahun 2011 sampai 2012 harusnya saya udah pulang. Oh. Ya kan, sebenarnya udah tanya, mama saya juga bilang kan masih mau stay di sana ya. Di sini juga kehidupan di New York kan cukup hampir mirip lah kayak di Jakarta. Iya. Karena satu teman juga udah ada di sini. Iya. Ya kedua, chance-nya kalau buat saya lebih besar lah di sini untuk kayak kita gitu ya mau waktu itu. Terus kayak gitu tiba-tiba ada peluang lagi punya bisnis, jadi akhirnya diambil. Terus ada satu dan lain hal lah ya kan, ada kesempatan bisa punya surat di sini juga ya kan. Jadi ya udah juga saya bisa pulang pergi juga ya kan. Everything fall in the right place, right? Yes. Wow. Gitu ya. Keren itu. Sebenarnya saya punya perjalanan hidup di Amerika sebenarnya cukup mulus sih. Ya kan, ada yang mungkin ada yang udah cukup lama tapi yang jalannya belum ada gitu ya. Kalau saya memang cukup Iya, maksudnya iya. jalan cukup 5 tahun cukup oke Ya, lah. dan 12 tahun for the first 5 years you already find what Yes. you working on. Yes, Itu yes. sudah Yeah. seperti bilang tadi, sign-nya sudah ada. Betul. Sometime itu sign-nya sudah tidak ada, you should change. Apakah Ya. banting setir bilang orang, I don't know, pindah Iya, state betul, or betul, pindah betul, job betul. or anything. Betul. That's what I learn ya sekarang ya. Iya. Saya karena saya trap di situ dulu. Tapi We don't know what to do. Oh iya. You don't know what to do. Tapi sekarang you start realizing Betul. tidak semuanya itu benar. Betul, Pasti betul. ada yang salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Betul. Nah, it is our job untuk mencari itu di mana letak kesalahan kita, terus kita perbaiki. Betul. Ya. Kalau saya sebenarnya gini loh, kalau saya orangnya kalau kerja sama orang, saya tuh nggak kayak saya kayak kerja sama Daeng gitu ya kan. Saya tuh kalau kerja sama Daeng gitu, saya kerja gitu loh. Nggak ada yang bilang, ini bukan bisnis gua. Satu gitu loh, ini bukan bisnis gua. Ada orang yang gua nggak bikin duit di sini gitu loh. Kalau saya nggak, kalau saya misalnya kerja gitu ya, saya ngambil ilmunya gitu loh. Misalnya kayak saya dulu kerja di restoran yang lain itu ya, saya dulu bukan bartender, saya nggak tahu cara bikin minum. Tapi saya kerja sama orang, saya tahu sekarang saya bisa bikin minuman, gitu loh. Kayak misalnya manajer. Dulu saya bukan manajer, saya datang di Indonesia saya nggak punya basic manager, tapi sekarang saya bisa manage restoran karena saya belajar dari orang, gitu loh. Jadi saya nggak, uangnya penting. Iya. Uangnya penting, dolarnya penting, cuman pengalamannya lebih penting gitu loh. Kamu kan tidak perhitungan. Ada kan orang memang jujur, Betul. banyak teman perhitungan begini. Kenapa mesti dilakukan itu? That's not our job, right? Iya. But dia lupa.
kalau kamu tidak bisa melakukan lebih, you have no right to ask more gitu. Betul. Itu yang saya Betul, understand betul. ya. Of course, di situ konflik. Kadang teman-teman kerja itu dia lihat kamu menjadi kayak not good guy, bilang, cari muka nih. Iya, iya. It's not cari muka, it's not cari muka because that's make you different with the others. Betul, Gitu. betul. Nah, tapi harus memang siap dibenci. I believe somebody hate you when you do that, right? Iya, iya, Somebody gonna hate Iya, you. iya. Tapi setelah kita pikir bahwa I don't give a damn what you think about, Apa hasilnya? You the one they pick, will you be my partner, right? Yes. Poinnya di situ. Poinnya betul. If you don't do differently or you don't want to do more, you have no right to be betul. be in there, right? Betul. You gonna stay there waiting for get fired Betul. or quit. Betul. Okay, I'm sorry. It's your job. It's your turn. Iya enggak. Sebenarnya si yang bos saya itu waktu lagi dia nawarin saya kerja itu sebenarnya saya udah kasih dia tuh, maksudnya gini loh, saya juga cerita sama dia ke planning apa gitu kan, ya kita suka cukup deket lah ya kan, cuman nggak tahu gimana waktu dia ngerasa saya itu punya potensi gitu loh untuk kira-kira ngeran bisnisnya, Yes. ya kan, jadi makanya mungkin saya rasa ya itu plusnya, jadi dia sampai sekarang pun kita masih oke gitu Yeah. jadi chance kita kan kebuka untuk mau punya bisnis lagi gitu loh. Sebenarnya orang yang mau melakukan bisnis itu kelihatan loh. Betul. Whether they say or not. Iya. Ada memang orang nggak kelihatan. They don't even think about it. Iya. If you don't think about it, nobody see it, right? Iya. Jadi berapa tahun sudah itu Naked Crab? Naked Crab kebetulan buka tahun 2016. 16 ya? Berarti sudah 5 tahun ya? Betul. Terus 5 itu Naked Crab, apa namanya? Kepiting telanjang. Where is this idea coming from? Apa filosofi behind it? Oke, waktu itu kita waktu itu ada beberapa pilihan nama gitu ya kan. Cuman kita kan kalau mau buka suatu bisnis itu kan kita harus punya nama yang attract gitu ya kan. Kita tuh ada pilihannya ada beberapa, tapi yang kayaknya menurut saya yang itu sebenarnya Naked Crab tuh nama saya pilih gitu loh. Itu saya yang bawa sendiri kan. Dengan option di New York udah ada beberapa nama. Ya cuman saya pikir kita pengen sesuatu yang lucu dengan logo yang cukup menarik. Yes. Logonya aja udah bibir kepiting. Bibir kepiting ada kayak lagi nyium orang gitu, terus ya udah kita pikir kenapa nggak Naked Crab aja gitu, kepiting telanjang. Pertama-tama mereka agak kayak mikir gitu, iya apa enggak ya kan, waktu itu awal-awal kayaknya saya kasih satu nama deh, pearl of apa gitu ya, mutiara apa gitu, tapi kita nggak ambil, saya bilang Naked Crab aja cukup. Masih ada tidak kepiting sekarang yang tidak telanjang? Kepiting kayak rata-rata semua telanjang. Okay, wow. Tapi expanding, do you have plan to expand this business? Saya kebetulan sebenarnya ada beberapa usaha lagi yang lain-lainnya, tapi sebenarnya nggak di seafood lagi sih ya. I heard about bubble tea. How is it? How's it going? Itu masih lagi. Ya. What about ramen? Ramen sekarang yang kedua, mudah-mudahan anytime soon bakalan buka nih lagi. Second location. So you for now untuk Naked Crab maybe belum interest untuk di expand. Kayaknya belum ya. Belum. Kayak kalau misalnya mau buka lagi, saya juga pengennya coba yang lain-lain lagi gitu ya. Mungkin gak seafood ya, karena nginget seafood ya sebenarnya bagus lah, cuman mungkin karena udah terlalu banyak juga gitu ya kan. Saya mau coba bisnis yang lain yang mungkin yang lebih nginget perkembangan zamannya juga udah berubah, online order, makanan yang murah, yang terjangkau sama customer ya kan. Gitu loh. 2016 memang waktu itu belum merajalela itu warnanya. Menurut saya punya saya itu kayaknya kalau nggak salah ya, mungkin nomor 3. Yes, I think so. Iya. Kalau suka tuh kayak yang makanan yang ada garlic, butter, lemon pepper gitu-gitu kita ada. Iya. So udang, kepiting, clam, mussels, king crab, snow crab. You guys should check it out ya. Kita punya restoran sebenarnya ada infuse ini sih, kalau ada infuse kayak French-nya kita jualan foie gras. Pernah dengar nggak foie gras? Foie gras itu kan itu bebek kan? Liver bebek. Ya, kita ada pasta juga, ada jual steak, ada jual salmon, apa gitu. Iya. Ya, menunya cukup varian lah. Ya. Bagaimana dengan bisnis sekarang? Karena sekarang semua restoran yang dulunya tutup, sekarang sudah mulai buka nih. Otomatis bisnis sudah mulai competition terbuka kembali ya. Betul. So how is about the business? Karena semua barang kan naik kan sekarang kan. Yeah. That's your challenge right now? Challenge banget ya kan. Sekarang ini lagi masa-masa yang paling, mungkin kalau sekarang ini bulan Oktober ini mungkin masa-masa paling sulit ya. Karena kan sekarang kita kebentur sama, kalau restoran kita
indoor dining, setiap orang untuk bisa makan di indoor dining harus punya kartu vaksin. Yes. Ya kan, kartu vaksin. Dan saya yakin sebenarnya orang New York udah divaksin. Tapi selama dari apa yang saya lihat ini setelah udah di enforce, itu ternyata masih banyak orang yang belum divaksin juga. Ya, tidak mau, atau dia enggak bawa kartunya. Atau mungkin dia nggak bawa kartu, atau dia mungkin nggak bawa kartu. Betul juga. Terus berapa dendanya if they find out somebody in tanpa membawa kartu itu? How much the fine? Ini yang saya tahu aja ya. Ya. Saya pernah dengar waktu itu dia bilang sekitar 1,000 1,000 up to 5,000. For one person. Itu tergantung violationnya. Okay. It's depend on the violation. Misalnya berapa banyak orang yang biasanya apa, kalau kamu nggak lakuin itu berapa fine-nya. Misalnya di restoran ada berapa anak buah yang belum divaksin tapi kerja, itu juga ada fine-nya juga. Atau misalnya waktu mereka datang, enforcement datang ke lokasinya, terus kamu nggak ngecek, itu kayaknya juga udah jadi fine. Yes, it is. Up to 5,000. Yeah, 1,000 to 5,000 like Yeah. Atau kemungkinan besar bisa shut down the business. Yeah, you don't want to take that chance, right? Saya orangnya sih sebenarnya ikutin peraturan sih ya. Yeah. Saya orangnya cukup strict. Kalau di restoran saya bilang pakai masker, pakai apa, semua anak pekerja saya bilang oke, sekarang kita lakukan ini. Kalau perlu pakai hazmat bilang. Iya. Wow. Saya ikutin Yeah. kok. Saya cukup Jadi ya, I wish you luck, man, karena Iya. ya memang marketnya agak berbeda dengan Iya, dulu. iya. That's why saya sekalian mau promosi nih. Alhamdulillah saya lancar bikin sushi take out. Sushi take out. Jadi ordernya gimana? Cara promosinya? Flyer? Any plan in the next move? Next move, saya sebenarnya lagi lihat kesempatan kalau misalnya bisa lihat di other state gitu ya. Mungkin bisa kasih chance lebih baik buka usaha yang lain-lain, pengen coba sebenarnya. Tapi masih belum tahu, kasih observe dulu sih sebenarnya. Takutnya kalau starting offer itu kan nggak gampang gitu ya. So far ada bisnis satu yang lagi mau jalan, joinan juga sama temen, ya kan. Semoga mudah-mudahan bisa buka, ini beres, nanti baru bisa ngambil chance yang lain gitu loh. Di Amerika tuh ngajarin kita, kalau di New York ya khususnya ya, di New York sih sebenarnya ngajarin kita untuk kerja keras. Yes. Satu, move forward, ya kan. Yes. Satu, kita harus bekerja, kalau nggak kerja nggak ada duit, nggak bisa bayar rent. Tapi saya rasa di mana-mana aja itu. Mau di Indonesia juga kalau nggak kerja. Iya, kalau di New York beda dong. Kalau di Indonesia kan kita ada orang tua. Ya kan, kalau saya di Indonesia kan ada orang tua, mungkin ada yang bisa ngasih bantu, ngasih makan. Ada backup. Di sini kan nggak ada. Saya single fighter. Yes. Semua saya kerja sendiri. Ya, apa-apa dikerjain sendiri. Cuci baju sendiri, apa-apa sendiri, ya kan. Ya gitu loh. Makan sendiri. Makan sendiri, mesti mikirin besok mau makan apa ya kan? kalau nggak ada duit ya kerja, nggak ada makanan besok, mesti mikir mau bayar rent, mau bayar apa ya kan. Yes. Gitu. Ya itulah sebenarnya intinya merantau melatih kita. Betul, itu. makanya. Tetapi banyak juga orang di sini, bro. Dia Kenapa? cuma pindah tempat. Di sana dia maksudnya tidurnya sekian jam, di sini juga tidurnya sekian jam. Sama ya. Nothing, Terus speed sama speed. Iya, speed. Dia ndak riset gitu. Terus kalau aku bilang tadi apa kerja itu sebenarnya itu bukan cuma kerja tuh tapi belajar di situ. Belajar ya, ambil pengalamannya. Kalau di training orang saya nggak senang nanya. Saya senang yang ngeliatin gitu loh. Oh, cara bisanya gini deh yang paling simpel. Oh, gimana caranya bikin minuman yang enak gitu kan, saya tanya sama dia. Oh, tanya paling dikit, udah itu bahannya apa aja yang mau bikin Cosmo. Oke, vodka ini. Terus dia bikin, kita liatin aja. Besok kalau orangnya belum nggak masuk, kita bikin sendiri. Ngeramu sendiri, kita cocolin gitu. I wish you luck. I know it's tough time, Amin, tapi I think you already done 5 years, more than 5 years, mas. You should be okay. Memang hustle hard sih sekarang sih. Emang sekarang I think most restoran sekarang struggle gitu ya. Cuman ya kita ya gimana, kita nggak bisa lawan pemerintahan juga ya kan. Ini kan city vaksin mandate, itu mungkin juga salah satu kebaikan buat state juga. Iya. For everybody basically. Iya. Nah, ini ada lagi satu aneh, bro, ini. Menurut podcast Perantau Intelligence, katanya you pernah terlibat satu ini mengenai investasi bodong ini, bro. Turajan cirialeku sing teruri hatiku ya bau rewe matana